Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aryadi, perwakilan dari kelompok 12 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, untuk memenuhi tugas UAS semester 4 ini, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta sebagai kampus pertama yang membahas dan mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran. Untuk lebih lengkapnya, ikuti kami. Universitas PTIQ Jakarta memiliki sejarah yang panjang dan berawal dari kesadaran akan semakin langkahnya ulama ahli Al-Quran di Indonesia. Pada tanggal 1 April 1971, PTIQ didirikan oleh Yayasan Ihya Ulumuddin yang dikelola oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain, dan Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah. Tujuan didirikan PTIQ adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan ulama yang ahli di bidang Al-Quran, terutama setelah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional menjadi rutin sejak tahun 1968. 2 tahun setelah PTIQ berdiri, Universitas Islam Madinah, Arab Saudi membuka fakultas khusus ilmu Al-Quran, dan PTIQ berperan sebagai inspiratornya, sehingga dapat dikatakan bahwa PTIQ adalah kampus pertama di dunia yang secara khusus menghafal dan mempelajari Al-Quran. Universitas PTIQ Jakarta terletak di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan telah dipimpin oleh beberapa ulama termuka Indonesia sejak berdirinya. Mereka adalah Kiai Haji Muhammad Dahlan, Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain, Dr. Haji Ibnu Mustawa, Kiai Haji Syukur Ghazali, Profesor Kiai Haji Zainal Abidin Ahmad, Profesor Dr. Kiai Haji Bustami, Profesor Dr. Kiai Haji Khotibul Umam, dan Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Pada tanggal 12 Mei 1973, pengelolaan PTIQ diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Al-Quran yang didirikan oleh Letjen Dr. Haji Ibnu Mustawa. Saat itu, Universitas PTIQ Jakarta masih berstatus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta atau yang dikenal dengan PTIQ. Namun pada tahun 2002, PTIQ bertransformasi menjadi institut dan berganti nama menjadi Institut Studi Ilmu Al-Quran. Namun perubahan nama tersebut tidak disetujui oleh banyak pihak karena nama PTIQ sudah menjadi ikonik, terutama di kalangan alumni dan masyarakat yang menggeluti dunia MTQ. Oleh karena itu, untuk mengembalikan nama PTIQ, namun tidak ingin menimbulkan kerancauan jika ada dua bentuk dalam satu nama, institut dan perguruan tinggi, maka ditetapkanlah nama Institut PTIQ Jakarta dan akronim PTIQ yang dipertahankan tanpa ditulis kepanjangannya. Sejak menjadi institut, PTIQ semakin berkembang dan membuka 4 fakultas dan program studi yang beragam. Fakultas tersebut adalah Fakultas Syariah dan program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Usuluddin dan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Dakwah dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam dan Manajemen Dakwah, serta Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Selain itu, PTIQ juga membuka program pasca sarjana Magister S2 yang berjumlah 3 program studi, yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah, serta doktoral S3 yaitu Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam sejarahnya, PTIQ Jakarta telah memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan ulama-ulama yang ahli di bidang Al-Quran dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keahlian tersebut. Namun, semakin berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, PTIQ merasa perlu untuk mengembangkan dirinya menjadi sebuah universitas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga ilmu umum.
Pada awal tahun 2023, PT IKI Jakarta secara resmi berubah menjadi Universitas PT IKI Jakarta melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 60 Tahun 2023 yang ditandatangani pada 17 Januari 2023 oleh Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas. Dengan perubahan ini, PT IKI Jakarta tidak hanya memiliki program studi di bidang agama, tetapi nantinya PT IKI juga memiliki program studi di bidang ilmu umum. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan singkat mengenai perkembangan Universitas Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta dari masa ke masa. Terakhir, kami meminta maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan kami, karena kita tahu sendiri kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terakhir, aku diujuk ya di jaroh syai'ul melabur lima jaroh halisan. Jikalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun jikalau lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.